Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi sistem perekonomian tertutup sederhana. Nah, sebelumnya akan kita sampaikan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama yaitu misalnya sistem ekonomi Islam. Itu ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian sistem ekonomi liberal atau kapitalis tahun 1776, pelopornya adalah Adam Smith, yaitu suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian sosialisme, tokohnya Karl Marx, yaitu sebagai alat kekuasaan di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Nah, kemudian pada tahun 1930-an ada ini ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pihak swasta dan pemerintah memegang peranan penting. Nah, dari beberapa sistem ekonomi ini hanya sebagian yang kita sampaikan, yang pokok saja. Sedangkan yang lain ada juga, misalnya ekonomi Pancasila misalnya, dan lain-lain. Ada fasisme. Nah, kemudian kita akan fokus kepada ekonomi campuran. Di dalam ekonomi campuran, ukuran kesejahteraan ekonomi yaitu pendapatan nasional. Sistem perekonomiannya itu antara lain adalah tertutup sederhana, kemudian terbuka dengan kebijakan fiskal, terbuka sederhana, terbuka dengan kebijakan fiskal, dengan komponennya yaitu untuk sistem perekonomian tertutup sederhana, komponennya yaitu yang pertama adalah Y, yaitu pendapatan nasional. Kemudian yang kedua komponennya adalah C, atau konsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah I, investasi. Jadi ada dua pelaku ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga keluarga dan investasi rumah tangga perusahaan. Nah, kemudian tertutup dengan kebijakan fiskal, yaitu Y sama dengan C plus I. Nah, kemudian ditambah lagi plus G, atau pengeluaran pemerintah, government expenditure. Nah, kemudian yang berikutnya kebijakan terbuka sederhana, yaitu komponennya yaitu konsumsi, investasi, kemudian ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Jadi X nilai ekspor dan M nilai impor. Kemudian yang terakhir adalah terbuka dengan kebijakan fiskal, Y, kemudian C, kemudian I, kemudian G plus X dikurangi M. Jadi itu tadi sistem perekonomian dengan komponen-komponennya. Tokohnya adalah John Maynard Keynes. Nah, kemudian untuk kesempatan ini kita akan bahas sistem perekonomian tertutup sederhana. Sistem perekonomian tertutup sederhana pengertiannya adalah yaitu perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain, itu tertutup. Sedangkan sederhana berarti tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga sistem perekonomian tertutup sederhana yaitu perekonomian tanpa hubungan ekonomi dengan negara lain dan tanpa adanya transaksi dengan pemerintah.
Pelaku perekonomian tertutup sederhana yaitu ada dua, rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Nah, kalau dirumuskan menjadi Y sama dengan C plus I, di mana Y adalah pendapatan nasional per tahun, C adalah konsumsi keluarga per tahun, I adalah investasi perusahaan per tahun. C termasuk variabel endogen, yaitu variabel yang besar kecilnya dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, yaitu Y. Jadi dalam hal ini nanti Y dipengaruhi C juga dipengaruhi oleh Y. Kemudian I, investasi, termasuk variabel eksogen, yaitu variabel yang berdiri sendiri, jadi tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Nah, kemudian kita bahas tentang konsumsi. Fungsi konsumsi yaitu besar kecilnya konsumsi dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Kalau dirumuskan, fungsi konsumsi C sama dengan A plus C kecil Y, di mana A yaitu konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Jadi di sini. Jadi kalau kita gambarkan grafik, ini adalah C, Y, kemudian rumusnya adalah Y sama dengan A plus C kecil Y. C kecil biasa disebut dengan marginal propensity to consume atau kecenderungan mengkonsumsi, yaitu angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional. Nilainya adalah antara 0 sama dengan 1. Rumusnya adalah C sama dengan MPC, marginal propensity to consume, yaitu delta C dibagi delta Y, atau sama dengan C aksen, di mana delta C besarnya perubahan konsumsi, sedangkan delta Y adalah besarnya perubahan pendapatan nasional, sedangkan C aksen adalah turunan pertama fungsi konsumsi. Nah, kalau dalam bentuk tabel, ini adalah C, delta C itu adalah 75 dikurangi baris berikutnya, kita anggap aja 0. Kalau ini 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Kalau ini adalah 140 dikurangi 75 sama dengan 65, 200 dikurangi 100 sama dengan 100, sehingga C kecil sama dengan 75 dibagi 100 sama dengan 0,75, 65 dibagi 100 sama dengan 0,65. Konsumsi rata-rata atau average propensity to consume yaitu perbandingan antara besarnya konsumsi dengan besarnya tingkat pendapatan nasional. Rumusnya adalah APC sama dengan C per Y. Jadi kalau C 75, Y 100, berarti APC nya sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75, 140 dibagi 200 sama dengan 0,7. Nah, fungsi tabungan, saving, yaitu bagian dari pendapatan nasional per tahunnya yang tidak dikonsumsikan. Rumusnya adalah S sama dengan Y min C, jadi pendapatan yang dikurangi konsumsi. Jadi kalau Y-nya 100, C-nya 75, berarti 1 kurangi 75 sama dengan 25. Ini 200 kurangi 140 sama dengan 60. Rumusnya S sama dengan Y min A plus CY, atau biasa juga S sama dengan min A plus 1 min CY, atau juga S sama dengan S0 plus SY, S kecil Y. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya sebagai berikut. Jadi S0 adalah tabungan pada saat pendapatan sama dengan 0 atau min A. Dengan S kecil adalah kecenderungan untuk menabung, yaitu perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional. Jadi MPS atau delta S per delta Y sama dengan S aksen, di mana S aksen adalah
turunan pertama dari fungsi saving. Delta S adalah tambahan saving, delta Y tambahan pendapatan nasional. Jadi kalau ini 25 dikurangi 0 sama dengan 5, 100 dikurangi 0 sama dengan 100, delta S dibagi delta Y sama dengan 0,25. 35 dibagi 100 sama dengan 0,35. S kecil yaitu antara 0 sampai dengan 1. Tabungan rata-rata average propensity to save yaitu perbandingan antara besarnya saving dengan besarnya pendapatan nasional. APS sama dengan S per Y. Jadi kalau S 25, Y 100 berarti APS sama dengan 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Jika S 60, Y 200 berarti 60 dibagi 200 sama dengan 0,3. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.